Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Wah, gila sih, nggak ketebak cuy. Episode 7 kemarin mendegangkan penuh teka-teki gitu kan. Nggak kepikiran plotnya bakal kayak gitu. Terus kayaknya bakalan kejawab sih scene di awal film The Gifted Graduation ini loh, yang episode pertamanya. Nah, kalau gitu, apakah yang bakalan terjadi di episode 8 ini? Ya udah, nggak perlu lama-lama lagi, ayo kita masuk ke cerita. Adegan dimulai dengan Peng yang menemani Pak Pom merawat Time. Kesehatannya sudah mulai pulih perlahan-lahan karena formula obat buatan Pak Supot yang berhasil menekan virus NEX-88 dan mencegahnya menyebar sementara waktu karena belum ada obat yang pasti untuk membasmi NEX-88 itu. Peng kemudian menemui Pak Supot yang tiba-tiba saja bercerita tentang pengalaman hidupnya sebagai anak berbakat 30 tahun lalu. Di masa itu, mereka hanyalah ancaman bagi pemerintah, ucap Pak Tua botak ini. Peng bertanya mengapa Pak Supot menyembunyikan kesembuhan Time. Itu semua ternyata untuk menipu Bu Darin dan Pak Menteri. Sebab mereka sudah mengirim data informasi yang palsu tentang NEX-88. Orang-orang pemerintahan ingin mengambil ahli kontrol program berbakat, ucap Pak Supot. Mendengar cerita ini, Peng mulai merasa bersalah karena selama ini ia menyalahkan kepala sekolahnya itu yang ternyata cuma difitnah. Pak Supot malah memuji semangat Peng selama ini. Atas dasar itulah ia mulai bercerita tentang pengalamannya di waktu muda lalu. Kisah ini dimulai tahun 1986, waktu Pak Supot masih muda sebagai anak kuliah Indi senja penikmat kopi. Supot muda datang ke gedung Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia mencari sebuah divisi rahasia. Ya, itu adalah divisi khusus orang-orang dengan kemampuan aneh seperti Supot. Anak itu bertemu dengan Pak Menteri yang dulunya masih berpangkat kolonel, lebih tepatnya Kolonel Picet. Supot berjabat tangan dengannya dan meminta ruang tertutup untuk mereka berdua. Picet membawa Supot ke kantor dan dari sini diketahuilah kalau pemerintah sudah mencari Supot berbulan-bulan. Bocah itu adalah buronan, tapi gokilnya ia sangat licin, mampu melarikan diri. Kemudian, Picet mengatakan, zaman sudah berubah. Kami membutuhkan orang-orang sepertimu untuk mengembangkan negara, ucapnya. Lalu, Picet juga kaget setelah mengetahui bakat spesial dari Supot. Pantas saja dirinya menuruti Supot, meminta ruang tertutup tadi. Sesudahnya, Picet memberikan sebuah kontrak untuk kerjasama antara orang berbakat dengan pihak pemerintahan. Supot menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada temannya, Yud, nama orang itu. Di sini, mereka berdiskusi dan beranggapan kalau pemerintah tak berniat memajukan negara, tapi hanya untuk keuntungan individu. Atas dasar opini ini, Supot mengajak Yud bekerja sama untuk memberi manfaat kepada negara dengan usaha mereka sendiri. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita bernama Ned yang ternyata adalah pacarnya Supot, Cie. Sayangnya, Yud selalu terlihat kesal dengan pasangan ini. Soalnya mereka mesra-mesra sih di depan Yud yang jomblo. Tapi ya sudahlah, bodoh amat, lanjut. Nah, sambil makan, Supot juga menceritakan yang tadi kepada Ned. Walaupun sebenarnya tak boleh, tapi ia percaya dengan Yud dan Ned bisa menjaga rahasia. Setelah itu, waktu terus berjalan bersamaan Pak Menteri yang memanfaatkan kekuatan Supot. Ya, semisalnya untuk berunding dengan negara lain dan sebagainya. 2 tahun kemudian, 1988, Supot bersama temannya melakukan penelitian misteri orang-orang berbakat selama 2 tahun belakangan ini, dan hal itu ternyata mulai membuahkan hasil, yakni ditemukannya sebuah formula suara untuk mengaktifkan sel berbakat. Supot dengan semangat menceritakan temuannya itu kepada Picet, sekaligus menawarkan sebuah ide untuk membuat sebuah program orang-orang berbakat. Evolusi manusia beribu-ribu tahun menciptakan sel khusus di otak. Tapi banyak orang tak sadar tentang sel itu. Maka inilah tujuan penelitian Supot dan temannya, yakni menemukan cara untuk mengaktifkan sel berbakat atau gifted. Namun tak disangka, Picet memberikan respon tak baik. Ia tak setuju dengan ide Supot, apalagi mencoba hal tersebut kepada manusia. Dan akhirnya Picet mengancam akan membunuh Supot jika meneruskan penelitian ini. Supot pun pulang dengan tangan kosong, menceritakan kejadian menyedihkan itu kepada Yud yang tampaknya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Kerennya, idealisme Supot tak goyah.
dan malah membuatnya ingin terus berjalan maju. Meskipun Youth sudah menentangnya, Support akhirnya dengan sengaja menggunakan bakatnya untuk mempengaruhi Youth agar mau menjadi subjek eksperimen karena Support ingin menerapkan idenya itu kepada manusia. Nah, ketika eksperimen mau dimulai, Support membatalkannya lalu mengaku telah menggunakan kekuatan kepada Youth yang jelas saja temannya itu langsung marah. Tak lama, Ned datang dengan kondisi agak sakit. Di sini, Support menceritakan semua yang terjadi kepada pacarnya itu. Romantisnya, Ned malah bersedia menjadi subjek eksperimen demi membantu ambisi orang yang paling disayangnya itu, walaupun kondisinya sedang sakit. Meski awalnya Support menolak, Ned terus memberikan semangat dan dorongan. Ia percaya kelak mereka bisa mengubah negara menjadi lebih baik. Maka eksperimen pun dilakukan. Sesudah itu, hasilnya di luar ekspektasi yang sangat jauh dari harapan Support juga Youth. Bukannya mereka berhasil membangkitkan sel berbakat di tubuh Ned, penelitian itu malah merusak otak si wanita. Karena tak bisa berbuat apa-apa lagi, Support dengan pasrahnya meminta tolong bantuan kepada Pichette, sekaligus supaya Ned mendapatkan perawatan medis yang bagus. Sesudah mendengar semua penjelasan Support, Pichette langsung marah besar, tak percaya anak muda itu melakukan sesuatu yang segila ini. Alhasil, Support ditangkap saat itu juga. Pichette berniat membawanya ke suatu tempat untuk diberikan hukuman. Ketika di lorong, tak sengaja Support berpapasan dengan Youth. Lalu dengan tegas, Pichette memerintah Youth supaya tak perlu ikut campur dan mulai besok bocah itu harus bekerja untuknya. Beberapa jam kemudian, Support dibawa ke sebuah ladang terpencil untuk dieksekusi karena perbuatannya. Hal tak terduga terjadi, Pichette malah membebaskannya karena Support masih aset penting untuk negara. Ia pun diberi handphone juga uang. Lalu Support diperintah untuk tinggal jauh sambil bersembunyi, sambil menunggu aba-aba dari Pichette yang akan diberikan lewat telepon itu. Tapi jika Support bertingkah macam-macam lagi, Pichette tak akan lagi membantunya. Semenjak kejadian itulah, Support tinggal sendirian di area ladang rumput. Kedamaian itu tak berlangsung lama, hingga suatu ketika, tiba-tiba saja, Youth dengan kondisi panik datang menemui Support. Ia rupanya sudah lama mencari keberadaan
Menteri Pijat. Wow,